Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengadakan di modul ini ada penyelarasan yang di paket modul visi guru penggerak. Jadi kita akan pakai diskusi ya. Jadi kita akan berdiskusi tentang paket satu. Jadi saya share dulu ya Pak. Oke. Share. Sudah kelihatan Pak? Sudah Pak, belum muncul Pak. Belum muncul. Sudah proses. Oke, mudah-mudahan ya bisa. Oke, pada hari ini ya sambil kita menanti karena faktor jaringan, sehingga ini pada mutar-mutar dulu, kira-kira mudah-mudahan ini bisa masuk sesuai dengan, dan kita usahakan pada kesempatan ini kita akan mempelajari modul 1.3. Jadi modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Sudah Pak? Kelihatan? Sudah Pak? Ya sudah. Kok di mana ya? Belum saya muncul juga. Ini masih mutar-mutar di saya secara aduh. Jadi sabar kepada CGP semua. Jadi kelihatan ya? Kelihatan Pak. Yang kelihatan di Bapak ini visi guru penggerak yang pertama ya? Agenda Pak. Hah? Ya, visi guru penggerak ya. Forum diskusi pertama Pak. Forum ya. Diskusi pertama. Oke, Bapak para calon CGP, para guru penggerak, pada hari ini kita akan belajar mengisi waktu kekosongan kita berdasarkan jadwal. Maka kita ini sudah masuk di forum diskusi, di mana pada forum diskusi ini yang pertama kita harus lakukan, ada beberapa langkah-langkah yang kita harus lakukan. Yang pertama dulu adalah pembukaan. Jadi pembukaan yaitu ya dianggap, nah sekarang kita mau ucapkan selamat datang kepada Bapak semua, calon orang-orang hebat, dan calon-calon artinya memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia berdasarkan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada tujuan ini, kami berharap kepada seluruh guru penggerak itu dapat membuat pemetaan kekuatan, baik dari dalam diri dan dari luar diri, yang mendukung terbuatnya bagaimana visi itu dapat menumbuhkan murid di masa depan. Itulah tujuan kita pada pertemuan ini, untuk kita berdiskusi dengan agenda. Dengan agenda yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita diskusi kelompok pemetaan kekuatan, kemudian ada presentasi per kelompok, kemudian ada diskusi kesepakatan format pemetaan kekuatan, dengan yang terakhir adalah penutup. Jadi itulah agenda kita. Jadi agenda yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelum saya melangkah ini, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang ini agenda kita? Atau ada masukan, atau ada keberatan, atau ada, silakan Pak. Dari lanjut Pak. Lanjut. Oke, makasih. Jadi kita sudah lanjut. Paham Pak. Ya, oke. Pak. Sekarang sebelum kita melangkah terlalu jauh dalam diskusi ini, ada dulu yang kita harus sepakati bersama.
yaitu kita saling menghargai sama peserta dan fasilitator. Kemudian satu berbicara, semua mendengarkan. Kemudian yang ketiga, ya harus tepat waktu lah. Kemudian yang keempat, berpartisipasi aktif. Kemudian yang kelima itu fokus pada pelajaran. Dan yang ketiga adalah, yang keenam itu adalah menutup room jika ada sesuatu hal. Jadi kita menutup room jika menutup videonya. Kita menutup videonya kalau seumpamanya ada tamu atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa tidak terlihat di video kita. Jadi menutup video jika ada yang dikerjakan. Oke. Kemudian inilah kesempatan kita. Bagaimana Bapak dan Ibu calon CGP? Apakah semuanya setuju dengan kesepakatan ini? Siap. Oke, bagus. Jadi Ya, setuju. ya, terima kasih semua kepada semua bahwa ini adalah kesepakatan bersama, di mana kesepakatan bersama ini adalah merupakan pencerminan daripada visi guru penggerak. Nah, kita lanjut. Kemudian ruang kolaborasi. Jadi kita sudah memasuki dari ruang kolaborasi. Jadi ini ada semacam kita membentuk kelompok. Kita membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Kita akan berdiskusi dalam 3, breakroom. Bapak. 3 aja. Jadi ada 3 Ya, breakroom. Ya, kita berdiskusilah selama 25 menit, kemudian pilih salah satu orang sebagai juru bicara. Sebentar saya akan bagikan berikutnya ya Pak. Artinya lihat di chat atau di grup atau di LNS. Oke. Oke, saya rasa itu sudah bagus. Mari kita lanjut. Kemudian, adapun ini adalah misi yang harus kita selesaikan. Di ruang ini yang pertama, Bapak dan Ibu calon CGP itu buatlah pemetaan kekuatan dari dalam diri dan dari luar diri yang bisa mendukung terwujudnya visi untuk menumbuhkan murid di masa depan. Jadi itu. Jadi kita buatlah pemetaan bagaimana kekuatan kita yang ada dalam diri kita dan kekuatan di luar diri yang bisa mendukung ini terwujudnya visi yang kita harapkan. Bagaimana menumbuh kembangkan murid di masa depan. Sesuai dengan budaya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya tahapan diskusi itu masing-masing yang pertama cantumkan CGP ini sendiri dan murid sebagai aset utamanya. Jadi yang kedua cantumkan kategori lainnya, kemudian tuliskan kekuatan setiap kelompok aset secara spesifik. Kemudian jabarkan peran dan manfaat yang penting yang dimiliki sebagai kekuatan. Jadi sebelum kita melangkah ini, terlalu jauh dulu, silahkan menulis di chat, kira-kira apa yang jadi sebagai aset kita dalam diri kita masing-masing. Jadi coba dulu membuat di chat kira-kira, atau bisa pakai ya di chat saja dulu, untuk melihat apakah bagaimana kekuatan yang ada pada diri kita supaya bisa betul-betul bisa kita anukan. Untuk kekuatan diri aja dulu. Bagaimana kekuatan diri kita. Bisa ditulis di chat Pak ya. Kalau ada yang bisa menulis. Bisa Pak. Oke. Ya, Pak. Silahkan. Jadi ada di chatnya itu silahkan ditulis. Saya kasih waktu ya paling lambat lah setengah menit. Bisa ada jawaban dari Bapak dan Ibu. Silahkan. Oke. Selanjutnya, tahapan diskusi itu kita sudah lanjutkan. Sekarang kita selamat berdiskusi. Jadi selama berdiskusi saya bagikan di roomnya. Jadi roomnya itu saya keluar dulu ya Pak. Saya keluar dulu ini, baru saya bikin roomnya ya. Baru saya bagikan di di chat. Oke. Saya stop screen dulu, baru bikin roomnya. Atau saya oke, saya stop screen dulu. Saya bagi di grup. Ada di sini ada breakrooms. Jadi kreatifnya. Jadi saya bagi 3 berapa kelompok Pak?
3. 3 kelompok, Pak. 3. Jadi kreatifnya ini. Oke. Saya kasih masuk open all. Nah, kemudian silahkan mengisi di close room masing-masing. Ya, 3 room. Pak Edi di room 3, Ibu Musrifah di room 2, Pak Budi di room ini. Silahkan. Open. Masuk dulu Pak di open all room. Jadi ada di situ Pak, ada saya sudah terkirim Pak. Jadi ya siapa lagi yang masih di room 3? Nah, oke, kalau sudah kembali lagi. Jadi silahkan berdiskusi Bapak dan Ibu di masing-masing roomnya. Nah, ini sudah ada room masing-masing sudah ada. Nah, saya sebagai pengontrol di sini saya bisa lihat bagaimana itu. Oke. Jadi saya join. Oke, silahkan join. Ya, silahkan join Bu. Tulis ada di latar itu. Room 3 juga, Pak. Ya. Yang Pak Edi masuk di room 3, yang Mas Budi masuk di ruang 1, kemudian Ibu Musrifah masuk di ruang 2. Oke. Kalau oke, saya sudah bisa kembali. Ya. Mas Edi. Oke, terima kasih semua para calon guru penggerak. Ternyata Bapak-bapak dan Ibu sudah bisa berdiskusi dengan baik, masing-masing mempresentasikan apa yang akan kita bahas tentang hari ini, di mana perlu kita ketahui bahwa dalam hal ini ada beberapa kasus yang silahkan Anda memilih. Jadi silahkan. Oke, sudah saya ada penjelasan Pak dari Bapak. Setelah Anda berdiskusi, silahkan Bapak dan Ibu ini mempresentasikan, kemudian yang lain bisa menanggapi. Ya, bagaimana Ibu Musrifah? Disilahkan. Bagaimana tanggapannya tentang hal ini, visi daripada guru penggerak? Silahkan Ibu Musrifah. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang visi guru penggerak. Bahwa di dalam merumuskan visi guru penggerak ini, kami telah melakukan pemetaan kekuatan baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Dan di sini kami menempatkan kekuatan atau aset dari siswa ini sebagai kekuatan utama dan pertama. Selain itu, kami juga menempatkan aset atau kekuatan dari guru yang kami miliki, juga kepala sekolah, dan juga dari kelompok-kelompok MG MBS sekolah.
Demikian Bapak presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan Waalaikumsalam untuk Bu warahmatullahi Musrifah. wabarakatuh. Jadi itulah presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih atas presentasinya. Ada enggak dari kelompok lain yang bisa menanggapi? 1, 2, 3 orang. Silahkan Pak, ada yang bisa menanggapi? Iya Pak, saya Ya, Pak. silakan Pak Edi. Saya mau bertanya Pak pada kelompoknya pengurus Musrifah. Aset itu kan ada tadi mengatakan aset itu dari guru, kemudian dari murid, kemudian dari sekolah Pak, sekolah Pak Bu ya. 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 Nah, kemudian aset di luar lingkungan sekolah ada nggak Bu? Misalnya di luar sekolah misalnya. Oh iya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Edi atas tanggapan dari Ya. kelompok 1, dari kelompoknya Bu Musrifah. Silakan barangkali Bu Musrifah ada tanggapan yang bisa memberikan pencerahan kepada Mas Edi bahwa ada enggak tanggapan dari luar sebagai kekuatan. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menanggapi bahwa kekuatan yang sudah kami petakan tadi memang ada kekuatan dari dalam dan dari luar. Dari dalam tadi sudah kami sampaikan. Nah, yang dari luar ini kekuatannya adalah para dunia usaha, dunia industri sebagai pasangan institusi kami. Jadi mereka juga merupakan kekuatan untuk menyusun visi guru penggerak. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu atas tanggapannya dari Mas Edi bahwa itu ada Dudi yang jadi sebagai partner daripada sekolah kita, sekolahnya dia, akhirnya dia bisa terjalin untuk menciptakan visi guru penggerak yang akan lebih baik ke depan. Jadi dari kita menuju ke kelompok 2, silahkan dipresentasikan kelompok 2. Dipersilahkan. Pak Budi. Pak Budi. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berdasarkan dari diskusi kelompok kami tentang materi yang disampaikan tadi, kita bahas bahwa guru penggerak adalah lokomotif bagi kehidupan, lokomotif bagi pendidikan yang notabene harus digerakkan bersama-sama, tidak bisa secara individu per individu. Hal ini dilakukan bersama-sama kita dengan mitra total elemen pendidikan, sehingga apa yang dicita-citakan akan memberi harapan yang nyata. Begitu Pak Alimin. Oke, saya rasa sudah jelas apa yang disampaikan dari hasil diskusi dari kelompok 2 dari Mas Budi. Ya, kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 2 atas presentasinya. Singkat dan jelas. Oke, terus kita memberikan tanggapan dari kelompok lain, ada dari kelompok 1 atau dari kelompok 3 yang bisa memberikan tanggapan tentang apa yang di hasil diskusi dari kelompok 2. Silahkan. Silahkan dari Ibu. Mungkin ada. Sementara belum, Bapak. Ya, ada. Dari Mas Edi mungkin ada tanggapan atau sudah sepakat dengan apa yang kelompok 2 sampaikan atau dari kelompok 3? Ya Pak, sudah sepakat Pak. Oke, bagus. Jadi ada masukan. semuanya tidak ada, artinya kita sudah bisa memahami apa sih arti sebenarnya visi guru penggerak yang seperti itu. Oke, kita lanjut kepada kelompok 3. Silahkan kelompok 3 untuk memberikan presentasinya bagaimana hasil kelompoknya, disilakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 tadi di breakout room-nya kita sudah diskusi, dan pada hasil diskusi kali ini bahwa memang guru penggerak itu memang harus punya visi, karena visi itu adalah sebagai acuan atau pedoman bagaimana mereka mau bertindak dan apa yang mau dituju, sehingga
mereka tidak bingung apa yang mau dilakukan karena memang visi itu memang jelas. Kemudian tentunya dalam kerjanya CGP itu harus menyamakan visi dengan ya lingkungan sekolah, kemudian masyarakat sekolah, termasuk dunia usaha di luar. Komite juga alangkah lebih baiknya visinya sama, kemudian akan lebih ringan tugas CGP, sehingga tujuannya akan mudah dicapai. Itu hasil kerja dari kelompok kami tentang visi dari guru penggerak. Barangkali ada tanggapan dari teman-teman dari kelompok lain, saya silakan. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Ya, kita kasih aplaus dulu kelompok 3 atas presentasinya. Jadi itulah tadi, jadi sudah jelas apa yang disampaikan kelompok 3. Mungkin barangkali dari kelompok 1, 2 yang bisa menanggapi dari hasil diskusi. Ya, menanggapi, Mas. Ya, silahkan Mas. Siapa? Kelompok 2. Intinya saya menanggapi kelompok 3 nggih, Pak. Iya, Pak. Monggo, Pak. Garis besarnya apa, Pak, untuk misi yang jenengan bawa itu? Visinya ada, ya. Jadi visinya adalah bahwa memang visi itu penting bagi guru penggerak karena visi itu kan dipakai untuk sebagai acuan, Pak, pedoman, Pak. Jadi kalau nggak punya visi jelas kita akan bingung mau apa kita gitu. Jadi dengan visi itu kita akan menjadi mudah apa yang akan kita lakukan, terus bagaimana kemudian yang akan kita kerjakan. Sehingga apabila visi itu di dalam lingkungan sekolah itu atau di lingkungan yang lainnya itu bisa satu visi itu akan mempermudah CGP untuk mewujudkan tujuannya, Pak. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh tanggapan dari kelompok 3 itu sudah bisa diarahkan, atau ada tanggapan dari kelompok 1 sebagai bukti bahwa apa yang disampaikan itu sejalan dengan arah pikiran visi guru penggerak menuju berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Silahkan kalau ada tanggapan seperti itu. Silahkan, Bu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan memberikan tanggapan pada paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Pada dasarnya kami sangat setuju bahwa visi itu sebagai pedoman kita di dalam menjalankan action kita. Jadi tanpa ada visi yang jelas, maka di dalam mencapai tujuan pun itu kita juga kurang tidak memiliki pedoman begitu. Dan memang tadi sudah disampaikan bahwa di dalam menyusun visi itu kita harus menelaah, memetakan kekuatan-kekuatan yang ada baik dari dalam maupun dari luar. Ya, seperti tadi dari luar ada komite, ada studi, dari dalam ada siswa, ada guru itu sendiri dan ada kepala sekolah dan juga tenaga pendidikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Demikian untuk tanggapan dari kelompok 1. Oke, semuanya kita sudah dapat semua hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi kita buat kesepakatannya bahwa hasil kekuatan kita ada fasilitas artinya ada permat kekuatan, pemetaan kekuatan yang digunakan untuk dijadikan sebagai kerja individu ya Pak, Ibu semua. Jadi kita akan membentuk ada permat semua. Jadi itu yang akan menjadi tugas individu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah kita sepakat dengan permat pemetaan itu sebagai tugas individu? Setuju, Pak? Ya, setuju. Ya. Oke, mantap. Jadi ya tinggal tagihannya ya. Artinya bagaimana mengerjakan tagihan itu supaya kita ini calon guru-guru penggerak ini bisa betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Jadi berikan bagaimana ini calon-calon guru penggerak betul-betul bisa bergerak sesuai dengan alur-alur yang diharapkan seperti itu.
Jadi kita apresiasi semua kepada seluruh kelompok untuk hal-hal yang seperti yang kita baru sampaikan, termasuk dari sisi presentasi, tanggapan dari Bapak ini semuanya bagus-bagus loh. Artinya Bapak dan Ibu ini betul-betul bersiap untuk jadi guru penggerak sebagai guru perubahan dan bagaimana mengarah ke depan, dan mudah-mudahan pendidikan ini betul-betul menjadi perubahan menuju merdeka belajar. Artinya sesuai dengan harapan kita semua. Selanjutnya, setelah kita selesai diskusi apa semua, Bapak dan Ibu calon fasilitator, kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan yang pertama, ingat bahwa diharapkan kepada Bapak semua ini bisa saya mengingatkan kembali bahwa silahkan tugas-tugasnya dan mengingatkan kepada teman-teman semua ini, guru-guru penggerak ini bisa lebih rendah. Sekarang kita foto bersama ya. Kita foto bersama, saya sekram ya. Semuanya senyum. Semuanya senyum. Mas Budi, semuanya kita foto bersama ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan ini. Ingat tugas, ingat sesi berikutnya, bagaimana Bapak dan Ibu kita bisa semuanya bisa sehat, jaga kesehatan, jaga imun, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tetapi perlu diingat semuanya bisa kita laksanakan dengan baik ke depan demi untuk kita bersama. Kejayaan pendidikan ada di tangan Bapak-bapak semua, Bapak Ibu semua. Saya rasa untuk pertemuan hari ini saya anggap kita selesai dan selamat beraktivitas kembali dan selamat mengerjakan tugas dan ingat sesi-sesi berikutnya pertemuan kita. Saya rasa cukup barangkali ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Bapak dan Ibu, saya stop